Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan responsi mengenai kuis 2 ya, tentang hukum termo 1. Oke, nah ini ada beberapa soal yang akan kita bahas berdasarkan soal yang diberikan oleh ibunya sebagai latihan kalian kuis hari Senin besok. Nah, yang pertama soal seperti ini. Jadi ada sebuah steam mengalir memasuki nozzle suatu turbin dengan kecepatan yang rendah sehingga dapat diabaikan pada tekanan sekian torr. Jadi ada informasi tekanan dan informasi suhu ya. Biasa ya. Jadi kalau kita diberitahukan steam, biasanya informasinya itu ada dua. Yang pertama bisa tekanan atau suhu, bisa tekanan dan entalpi, atau suhu dan entalpi. Ya, jadi kalau steam itu dua informasinya. Dan meninggalkan nozzle pada tekanan sekian dan kecepatan sekian. Laju alir massa kukus adalah 181 kg per jam. Berarti ini adalah laju alir massanya. Hitunglah suhu kukus yang meninggalkan nozzle. Berarti T2 yang ditanyain. Dan luas penampang nozzle pada tempat kukus meninggalkan nozzle. Artinya yang ditanyakan adalah A2. Ya, kita lihat. Yang pertama, kita tahu nilai P1 dan T1 dalam keadaan steam. Nah, di steam table itu kan nanti ada 3 kondisi ya biasanya. Yang pertama ada compressed liquid, kemudian ada superheated steam, dan ada saturated. Nah, untuk steam dan compressed liquid biasanya ada dua informasi yang kita harus input di situ. Biasanya tekanan dan suhu ya, bisa juga sih yang lain gitu. Tapi umumnya tekanan dan suhu. Nah, nanti kalau kita sudah dapat tekanan dan suhu, kita bisa dapat nilai H1, U1, V1, dan S1. Sebenarnya ini nggak kepake sih nanti untuk termo 2 ya, itu pakai entropi. Lalu diketahui juga P2 dan V2. Nah, ditanyakan T2 dan A2. Pertama, kita masuk dulu ke neraca massa. Neraca massa M2 min M1 sama dengan 0. Jadi, massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Ya, artinya di dalam sistem ini kita mengasumsikan dia dalam keadaan steady state gitu ya. Asumsinya di situ. Kemudian karena dia steady state, maka neraca energinya dituliskan seperti ini, yang lengkapnya kayak gini. Q min W sama dengan M H2 min H1 plus energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, Q dan W-nya diabaikan karena tidak diberitahu di soal, dan juga kalau biasanya kalau nozzle itu tidak ada kerja atau tidak ada kalor yang dihasilkan atau dilaksanakan. Nah, V1 diabaikan karena terlalu rendah, kemudian ketinggian itu diabaikan juga karena tidak ada perbedaan ketinggian. Sehingga persamaannya jadi bisa direduksi. Ini kan nanti dicoret, yang ini coret, ini juga dicoret, ini juga dicoret. Nah, sehingga kalau kita bagi persamaannya dengan M, berarti kan nanti ini jadi 0, M-nya nih hilang, jadi H2 min H1 plus ini, V2 kuadrat per 2. Nah, H1 dan V2, jadi H1 kan tadi dapat dari steam table ya, V2 dapat dari soal, sudah diketahui, maka H2 bisa dapat. Nah, kalau kita bisa dapat H2, dan di kondisi 2 itu juga ada tekanan ya. Jadi ada informasi tekanan dan ada informasi H2. Maka kita bisa dapat nilai T2 dan volume spesifik di kondisi kedua ya. Karena dia kondisinya masih steam pas keluar. Nah, kalau kita udah dapat T2 udah selesai tuh tadi untuk yang pertanyaan pertama, suruh nyari suhu yang keluar. Lalu karena kita disuruh mencari berapa luas penampang, maka kita gunakan informasi volume spesifik ini gitu, dengan persamaan ini ya. M sama dengan rho massa jenis dikali dengan kecepatan dikali dengan luas penampang. Ya, sebenarnya ini sama aja kayak debit ya, mirip kayak debit lah, di mana A kali V ya, luas penampang dikali kecepatan itu sama dengan laju alir massa dikali volume spesifik kedua. Nah, sehingga karena kita udah tahu masanya berapa, volume spesifiknya tahu, lalu V2-nya juga tahu ya, kecepatan di kondisi kedua, maka bisa dapat nilai
luas penampang keduanya. Udah kayak gitu. Jadi dapat A2-nya dan T2-nya. Oke. Nomor 1 ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti untuk kerjain soalnya, yang pertama kamu gambar dulu sistemnya gitu, gambar, kemudian tulis asumsinya, misalkan oh steady state ya, oh dia unsteady. Nah, tulis asumsi steady state. Nah, kalau steady state berarti persamaannya dipakai yang ini. Nah, nanti kalau unsteady beda lagi ya, persamaannya beda lagi. Kemudian dia open system atau closed system. Ya, itu nanti beda juga tuh. Open system atau closed system persamaannya beda lagi. Kemudian tulis rumus dasarnya. Jadi jangan langsung ke sini. Ya, biasanya kalau di buku ya kayak solution manual atau pembahasan kayak gitu biasanya langsung nulis kayak gini nih. Nah, biasain nulis rumus dasarnya dulu baru kita coret-coret. Sehingga kita bisa memahami persamaannya dengan jelas. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 1. Lanjut atau gimana? Mas mau tanya, Mas. Iya, silakan. Buat persamaan neraca energinya itu berlaku buat alat yang lain atau bukan, Mas? Atau beda, Mas? Kalau misalnya di alat lain. Kalau misalnya persamaan neraca energinya ini yang persamaan dasarnya itu berlaku semuanya berlaku di semua alat atau hanya di nozzle aja, Mas? Oh, jadi ada 7 alat yang berlaku persamaan ini ya. Salah satunya saya ini biasanya nozzle, diffuser, kompresor ya, pompa kayak gitu-gitu. 7 alat. Tapi biasanya sih memang kalau dia steady state ya karena kita mainnya di alat-alat tersebut ya biasanya pakai persamaan ini gitu. Kecuali nanti ada soal misalkan dia dikoneksikan dengan valve. Nah, itu kan sebenarnya itu kata kunci tuh kalau ada connected by valve berarti dia tandanya unsteady. Nah, berarti persamaannya nggak kayak gitu lagi. Kayak gitu. Biasanya sih tangki itu kalau yang unsteady ya biasanya. Oke, baik Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Oke, kita lanjut ya nomor 2. Nah, ini. Nomor 2, uap air jenuh pada 350 kilopascal. Jadi biasa ya, dia cuma ngasih tahu satu informasi karena kondisinya uap air jenuh, artinya dia saturated vapor gitu ya. Jadi dia cuma ngasih tahu satu. Kalau saturated itu cuma butuh satu doang. Dicampur terus-menerus dengan suatu arus air pada 15 Celcius untuk menghasilkan air panas pada 80 Celcius pada laju 4 kg per second. Jadi ini misalkan M1 gitu yang uap air jenuhnya, lalu dicampur dengan air itu asumsikan M2 untuk menghasilkan air panas berarti M3. Nah, kalau air itu berarti masuknya nanti compressed liquid ya. Di steam table tuh compressed liquid. Ini air panas juga sama, compressed liquid. Pada laju 4 kg per second. Ya. Jadi ini laju alir masanya. Saluran-saluran masuk dan keluar alat pencampuran memiliki diameter dalam, berarti ini diameternya biasanya nanti untuk nyari luas areanya. Pada laju berapa uap air harus disuplai. Nah ini udah dikasih hint-nya ya. Di mana kecepatan arus air yang keluar itu adalah M dikali V dibagi A. Di mana M-nya laju alir massa, yang keluar berarti M3, lalu dikali V berarti volume spesifik, dibagi dengan luas areanya. Oke, kita lihat. Pertama kita tulis dulu neraca massanya. M1 plus M2 sama dengan M3. Kemudian neraca energinya sama kayak tadi persamaannya. Kemudian yang kita abaikan di sini adalah nah, di sini yang kita abaikan adalah Q ya. Q kita abaikan karena nggak ada kalor yang masuk. Lalu W juga kita abaikan. Lalu V2 nggak ada perbedaan kecepatan. Lalu nggak ada perbedaan ketinggian juga.
Sehingga tinggal lagi ini doang nih, M H2 min H1. Jadi yang berperan tuh entalpinya aja. Nah, sehingga persamaannya jadi lebih mudah gitu. Sehingga jadi M1H1 ditambah M2H2 sama dengan M3H3. Nah, tadi kan M3 tahu ya, yaitu 4 kg per second. Nah, ya udah kita anggap saja misalkan M1-nya itu X, berarti M2-nya kan 4 min X ya. Nah, udah nanti tinggal masukin ke sini, H1, H2, dan H3-nya didapat dari kondisinya. H1 saturated vapor. Jadi nanti kamu lihatnya yang HV gitu ya, yang di ujung. Kemudian yang kedua compressed liquid, yang ketiga compressed liquid juga. Udah, nanti bisa dapat nilai dari yang kita mau cari adalah kecepatan ya, kecepatan pada laju berapa air harus disuplai. Nah, nanti kan bisa dapat di sini bisa dapat nilai H3-nya ya kalau nggak salah. H3-nya tahu, H2-nya tahu, H1-nya tahu. Oh, M1 dan M2-nya ya. Kita tahu nih. Ditanya ya. Karena kita tahu nanti kan bisa nyari nilai X-nya ya. Berarti bisa dapat M1, bisa dapat nilai M2. Setelah itu bisa dipakai yang ini nih, persamaan ini. U sama dengan massa, nih M2 berarti ya, air M2 dikali V, V-nya adalah volume spesifik air, kemudian dibagi dengan luas penampak. Udah, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini rumusnya sama dengan yang ini tadi. Ya, ini sama. Oke. Gimana? Ini masih steady ya, karena kondisinya dia dicampur, kemudian proses, menghasilkan air panas. Ya udah, berarti dia masih dalam keadaan steady state. Gimana? Kak? Iya. Kak izin tanya. Iya. Gimana cara tahu kalau misalnya arus air yang dicampur sama uap air Zeno tadi sama air panas yang dihasilkan itu kompres liquid, Kak? Apakah udah pasti kayak gitu atau gimana? Oh iya, kita lihat ya di steam table ya. Nah, ini steam table. Nah, di sini kan, jadi tadi kan memang kita nggak dikasih tahu tekanan ya, tekanannya nggak dikasih tahu. Karena kalau kita mau kompres liquid harus butuh data tekanan ya. Nah, kalau misalnya nggak diketahui data tekanan, asumsikan saja data tekanannya 1 atm gitu ya. Lalu kita lihat di sini 1 atm itu kan sekitar 1 bar ya. 1 bar itu mana tadi sih? Udah nggak di sini 1 bar. Nah, ini 1 bar nih. 1 bar itu T saturation-nya 99,63. Jadi, kalau masih di bawah 99,63 berarti dia masuknya masih compressed liquid. Ya, tapi kalau misalkan sudah di atas 99,63 berarti dia udah masuk ke daerah saturated. Gitu. Bedainnya kayak gitu. Oke, makasih ya, Kak. Ya. Gimana? Yang lain? Silakan. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Nah, ini nomor 3. Tadi kan kita masih, dua-duanya masih open ya, open system. Nah, sekarang kita yang close nih. Bedanya gimana? Jadi, ada sebuah kayak obat gitu ya, semacam obat, mengandung liquid water. Nah, ini udah ngasih tau ya, liquid water berarti kita sudah bisa memastikan bahwa dia masih compressed liquid. Nah, ada dua kan, tekanan sama suhu. Punya volume segini. Ya, ditaruh di sebuah silinder yang mempunyai volume 1 feet kubik. Kemudian dibuat vakum. Nah, ini ada kata kuncinya nih, vakum. Berarti kalau dia vakum, berarti kasusnya adalah closed system. Ya, jadi nanti asumsinya, closed system dia berarti. Nah, kemudian vakum dibuat, silinder dan kapsul pecah gitu ya, dan akhirnya si dektrosnya ini menguap dan mengisi silinder. Jadi yang tadinya air dia nguap, mungkin nggak semuanya nguap ya, makanya ditanyain yang ada di sini, hitunglah final quality. Jadi berapa persen yang menguap dan berapa persen yang nggak menguap.
sehingga dia mencapai final equilibrium temperaturnya 100 Fahrenheit ya. Jadi saturated kan berarti kondisinya. Ya akhirnya itu saturated, makanya dia cuma ngasih satu data doang yaitu suhu. Yang kedua, hitunglah heat transfer dengan lingkungan. Kita lihat closed system bentuknya ya, karena tadi ada kata kuncinya vakum ya, itu closed system pasti. Closed system berarti persamaannya gini doang, Q tambah W sama dengan delta U. Nah, kayak gini. Karena W diabaikan karena nggak ada kerja yang dilakukan, sehingga Q sama dengan delta U. Nah, di mana delta U itu kan satuannya itu masih kilojoule per kilogram. Ya, jadi kita harus kali dengan kilogram atau massa, jadi M kali U2 minus 1. Nah, U2 sama U1-nya ini sebenarnya bisa didapat langsung dari steam table, bisa juga. Atau kalian bisa pakai rumus ini kalau mau nyari U1. U1 adalah H1 min P1 V1. Ya. Nah, H1 dan V1 didapatkan ketika P1 dan T1 bentuknya compressed liquid. Ya, tadi kan kalau kita sudah tahu P1 dan T1, kita langsung bisa dapat nilai H1 dan satu gitu ya untuk nyari ini. Atau kita langsung nyari U1-nya boleh. Karena di steam table itu kan ada data U ya. Tadi nah misalnya yang ini ya 30 bar anggaplah gitu. Ini kan langsung ada dapat data nih, dapat entalpinya apa energi dalamnya ya U-nya. Nah, ini langsung diambil dari sini juga nggak masalah. Gitu. Tapi kalau mau pakai rumus yang kayak gini juga nggak masalah. Ya sama aja nanti hasilnya. Nah, massa di kondisi 1 sama dengan massa di kondisi 2. Sehingga kalau massa di 1 sama dengan massa di 2, sehingga bisa didapatkan volume spesifik 2. Nah, gimana caranya? Kan massa itu bisa dihitung dengan volume dibagi volume spesifik. Ya nggak? Massa, ini jelek ya tulisannya. Ya, saya tulis ini deh. Nah, massa itu kan sama dengan volume dibagi volume spesifik. Nah, jadi di kondisi pertama volumenya yang 0,3. Volume spesifiknya kamu cari berapa nilainya. Nah, kondisi 2, V1 misalnya volume spesifik ya. Kondisi 2 berarti volumenya yang ini, yang 1 feet kubik ini. Ya, 1 feet kubik ini dibagi volume spesifik 2. Yang ditanya volume spesifik 2 itu, kita mau cari berapa volume spesifik 2. Nah, untuk apa nyari volume spesifik 2? Untuk mencari quality. Nah, ini kalau kita lihat, V2 itu sama dengan volume liquid 2 dikali persentase liquidnya, ditambah volume gas dikali persentase gasnya dikali X. Sehingga nanti kalau kita dapat V2, VL2 sama VG2 kan bisa dapat ya dari apa? Dari informasi 100 Fahrenheit tadi kan bisa dapat VL dan VG-nya ya. Nah, nanti bisa dapat nilai X-nya nih. Gitu. Nah, setelah dapat nilai X-nya, bisa dapat nilai H2-nya. Kondisi H2-nya. Atau bisa juga kalian langsung cari U2-nya. Nggak masalah. Nah, setelah dapat nilai U2-nya, ya udah. Kan bisa dapat nilai Q-nya. Q-nya itu delta U. M kali U2 min U1. U1-nya tadi dari sini. Gitu. Silahkan. Masanya tadi dapat dari sini ya, volume bagi volume spesifik. Ada yang mau ditanyakan? Berarti izin tanya Mas, berarti untuk menyelesaikan soal nomor 3 itu ada 2 penyelesaian Mas ya? Bisa pakai yang tadi itu yang intinya menghitung V2. Iya. Sama yang langsung ngitung U2 sama U1-nya, langsung nyari U2 U1 sehingga nanti bisa langsung tahu nilai quality-nya gitu Mas ya. Sebenarnya yang dua cara itu mencari U1-nya. Kalau yang ini kan pakai rumus ya, U1 H1 min P1 V1, atau bisa langsung pakai steam table gitu. Kalau untuk nyari V2, dua-duanya memang harus dicari karena untuk nyari quality gitu. Nyari quality kita butuh V2 gitu. Baik, oke Mas, terima kasih Mas. Oke. Ada yang mau ditanyakan?
Oke ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini soal nomor 4. Kayaknya ini ada di soal pemicu ya, kemarin saya lihat. Ya, ini mirip, ini bukan soalnya sih, cuman ini mirip dengan di Moran saya ambil gambaran sistemnya kayak gini lah nanti. Mungkin saya jelasin lagi. Walaupun di pemicu udah dipresentasikan ya. Jadi steam di kondisi 160 bar 480 Celcius berarti kan ada dua informasi karena kondisinya steam ya. Masuk ke dalam turbin, beroperasi dengan laju alir volume segini. 18% massa itu keluar dengan kondisi steam ya. Nih 5 bar 240 berarti kan dia steam ya kondisinya. Dengan velocity 25 meter per second. Kemudian keluaran yang lain itu keluar dengan tekanan 0,06 bar dan quality 94%. Ya, berarti di sini kita tahu karena cuma ngasih tahu tekanan, berarti dia kondisinya saturated gitu ya. Dan kecepatan keluarnya 400 meter per second. Hitunglah berapa diameter dari masing-masing keluarannya. Berarti intinya sebenarnya kita disuruh nyari berapa M2 dan berapa M3 gitu intinya sebenarnya. Karena untuk nyari diameter kan tadi pakai rumus A kali V sama dengan laju alir massa dikali volume spesifik gitu ya. Nah, jadi kita nanti suruh nyari nih berapa volume spesifik di 3 dan berapa volume spesifik di 2 gitu supaya bisa dapat A-nya. Nah, A-nya itu fungsinya untuk mencari diameter. Gitu dulu, kita udah kebayang nanti kita mau nyari apa dulu. Ya udah, tinggal masukin aja neraca massa dulu tulis. Kemudian M1 kita bisa dapat dari laju alir volumetrik dibagi volume spesifik. Ini kan tadi laju alir volumetriknya ini. Volume spesifiknya bisa kita cari di steam table ya, di steamnya ini. Nah, kemudian M2-nya karena tadi dibilangnya 18% ya keluaran di sini, berarti ya udah 0,18. M3-nya berarti sisanya. Dapatlah M2 dan M3. Nah, untuk cari A2 pakai persamaan yang tadi. Gitu. Persamaan apa? Kontinuitas nih sebenarnya ya. Setelah mendapatkan nilai A, maka didapatkan nilai D. Gitu. M-nya ini M2 dan M3 ya. V-nya cari. Kalau untuk yang di sini, V-nya langsung bisa dapat nih kalau steam ya. Nanti berapa volume spesifiknya langsung dapat. Tapi yang agak lama nanti di sini yang saturated. Berarti kamu cari dulu volume spesifik 3, itu cara nyarinya tadi yang ini. Pakai ini. Ya, quality-nya kan tadi udah tahu ya, 94% dikali VG, berarti ini 6% kali VL. Nah, udah dapat nih nilai volume 3, volume spesifik ya. Bisa dapat nilai A-nya. Kalau udah dapat A-nya, dapat D-nya. Gitu. Kalau kecepatan dua-duanya tadi udah diketahui ya, 400 sama berapa tadi? 25 ya. Oke. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini juga steady state ya, jadi nanti kalau mau ditanyain berapa Q-nya juga bisa tuh sebenarnya. Ya, M apa? Cuman ada energi kinetiknya juga ya. Bisa ya, nomor 4 ya. Oke. Nomor 5. Nah, ini soalnya. Di dalam sebuah wadah tertutup dengan volume 50 feet kubik, terdapat air yang berada pada kesetimbangan fasa dengan uap air di atasnya. Nah, ini berarti kan kondisinya kita udah tahu ya bahwa dia kesetimbangan fasa, ya artinya saturated. Nah, pada keadaan awal tekanan tercatat 1 atm dan volume air 0,5. Wadah dipanaskan sampai seluruh air teruapkan menjadi uap air yang jenuh. Jadi kondisi pertama masih saturated, jadi masih ada airnya. Airnya itu 0,5 feet kubik dan volumenya 50. Berarti kan gasnya 49,5 ya volume gasnya. Nah, kemudian dipanaskan sampai seluruh air yang 0,5 ini menguap menjadi uap air yang jenuh. Ya, berarti masih saturated sebenarnya, cuman saturatednya sudah vapor. Hitunglah kalor yang diterima sistem. Ya udah, berarti Q doang yang ditanyain. Nah,
Kondisi 1 tadi kan masih kesetimbangan ya, jadi masih bentuknya saturated dengan volume total 50, V liquidnya 0,5 sehingga VWAP-nya segini. Tadi udah sedikit kita singgung. Dari steam table bisa dapat nih langsung VL berapa, UL berapa, VV berapa, UV berapa. Ya. Karena kan kita tahu tadi tekanannya 1 atm. Ya, saturated cuma butuh 1 data. Dapat semuanya nih. Sehingga dapat dihitung ml dan mv. Ya, massa liquid berapa sih, massa vapor berapa. Pakai ini kan tadi rumusnya, volume per volume spesifik. Dapatlah M total, M liquid plus M vapor gitu ya. Lalu kita juga bisa mencari U awal ya, U1. Pakai ini rumusnya kan, M L dikali UL tambah MV kali UV. Ini U1. Nah, kemudian kondisi 2 itu saturated juga sebenarnya, tapi vapor dia, uap jenuh. Nah, volume spesifik uap jenuh di awal pasti sama dengan volume spesifik uap jenuh di akhir. Sebenarnya sih bukan karena bukan langsung sama ya, tapi masanya sama, sehingga kalau masanya sama berarti volume spesifiknya juga sama gitu ya, sehingga bisa dapat M akhir sama dengan M awal. Tadi kan kita mau nyari Q, ya udah Q kan sama dengan delta U ya tadi ya. Nah, nanti bisa dapat nilai delta U di kondisi 2. Ini saya tulisin deh. Biar ini. Berarti kan kalau kita mau nyari Q, ini dia ini juga nih closed system ya, nih wadah tertutup ya. Jadi persamaannya tadi cuman Q plus W sama dengan delta U. Ini kamu harus tulis ini kenapa pakai rumus ini, closed system gitu. Closed system. Nah, ya udah karena W-nya diabaikan berarti Q sama dengan delta U. Ya udah, berarti nanti U awal itu kan tadi pakai yang itu ya tadi, MLUL plus MVUV. Kalau akhir karena cuma ada vapor berarti cuma gini doang, ML plus MV dikali dengan UV gitu. Nanti dihitung berapa. Biasanya sih pasti lebih besar U akhirnya sih, karena kan UV itu biasanya dia nilainya itu 9 pokoknya UL itu biasanya 10% dari UV biasanya. Ini kalau kamu lihat ya. Di saturated bisa dia nggak begitu. Nah, ini contohnya nih. Ini ya, ini saturated. Nah, ini deh nih. Ini 2000 ya, ini 2400. Yang liquidnya cuman 289. Jadi cuman nggak nyampe 50%-nya balaya, cuman ya 20%-an dari vapor. Jadi pasti lebih besar yang di sini nanti nih, di U akhir. Seperti itu. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Untuk nomor 5. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan nomor 6. Nah, ini 6. Nah, ini suatu tangki dengan ukuran 25 liter, berarti ini volume ya, langsung tahu, volume 25, diisi dengan air dan setelah mencapai kesetimbangan, harga quality mencapai 0,1 ya, berarti kesetimbangan tuh ya kondisi di awalnya ya, saturated. Sewaktu valve dibuka, nah lihat gambar gitu ya, cuman gambarnya nggak ada di sini, uap air mengalir keluar dengan laju sekian. Selama air mengalir keluar, kalor masuk dari lingkungan ke dalam tangki, sehingga suhu tetap pada 100 derajat Celcius. Nah, jadi dia keluar airnya, harusnya kalau air keluar kan suhunya turun ya, tapi karena ada kalor yang masuk, sehingga suhu tetap pada 100 derajat Celcius. Jadi air yang keluar, energinya keluar, tapi ada yang masuk juga gitu ke dalam, sehingga suhunya tetap
100. Yang ditanyakan, masa air yang telah keluar sewaktu tangki tepat mulai berisi hanya uap air jenuh. Ya, jadi berapa masa tangki setelah si tangki tepat isinya cuma uap air jenuh. Nah, yang kedua, kalori yang masuk berapa. Nah, kita lihat kondisi 1. Kesetimbangan tadi ya, saturated dengan quality 0,1. Pada kondisi awal, karena ada suhu awal nih, suhu awal kan 100 ya, artinya kenapa? Karena kan tetap dibilangnya, berarti kan kita bisa tahu, oh awal-awal juga 100 nih, suhunya. Didapatkan VL dan VV di kondisi awal, ya, pakai steam table, sehingga bisa diketahui masa total awal, di mana rumus mencarinya dengan MV ditambah ML. Ya, MV-nya dapat dari mana? Volume dibagi volume spesifik vapor. Nah, volumenya berapa? Karena tadi quality-nya 0,1, berarti volume vapornya itu 0,1 kali 25. Kalau liquidnya berarti sisanya 0,9 kali 25. Gitu. Udah dapat nih masa totalnya. Kondisi 2, uap air jenuh. Sebenarnya mirip kayak tadi ya, saturated jadi uap air jenuh. Kondisi 2, uap air jenuh, maka masa total akhir ini doang. M kali V doang. M total ke P yang ini ya. M total. Nah, sehingga masa air yang keluar bisa dihitung dengan M2, masa 2-nya berapa, dikurangin dengan M1. Nah, dapat deh berapa masa air yang keluar. Nah, kemudian kalau kita mau mencari nilai Q sama dengan delta H. Ya, ini pakai apa? Persamaan yang tadi tuh apa? Steady state ya. Langsung W, EK, EP diabaikan. Oke, udah. Nanti H-nya dicari pakai H2 sama H1. Gitu. H2-nya berarti cuman vapor aja. Ya, H vapor. Sedangkan kalau H1 berarti yang H liquid dan H vapor dengan quality 10% yang vapor. Gitu. Oke. Gimana? Paham? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7. Nah, ini nomor 7. Ini kayaknya ada di mana ya? Di pemicu ada nggak ini nomor 7? Atau nggak ada? Seingat saya nggak ada, Mas. Oh, nggak. Oh, iya, ada ya. Ada di mana? Di termo 03 ada. Oh, di soal pemicu termo 03 ada ini. Iya. Oh, iya. Oke. Ya udah, kita lihat ya. Jadi ada 3 feet rigid volume ya, 3 feet. Awalnya mengandung saturated vapor di suhu segini ya. Jadi saturated. Tangki kemudian dikoneksikan oleh valve. Nah, ini sebenarnya dari sini udah ketahuan nih. Dikoneksikan dengan valve berarti kan ada sesuatu yang ingin dimasukin sama dia. Nah, berarti kemungkinan besar dia unsteady gitu. Untuk apa? Mensuplai steam yang masuk di tekanan segini dan suhu segini. Nah, bedanya dengan soal yang nomor 2, tadi kan nomor 2 itu kan sebenarnya kita nyampurin air dengan uap air jenuh ya. Bedanya yang tadi dengan yang sekarang itu kayak gimana? Bayangin gini, kalau steady itu misalkan kamu mau buat es teh manis misalnya gitu. Kalau kita langsung nyampurin air, gula sama teh sekaligus lalu kita aduk gitu. Kayak reaktor CSTR itu kan dia ngaduk-ngaduk gitu, pengaduk. Jadi ya udah kita minum. Itu steady tuh, steady state. Karena pada rentang waktu tertentu proses terjadi dan tidak ada yang masuk ke dalam sistem tersebut gitu. Satu lagi, kita buat teh tapi gulanya itu kita masukin
sambil diaduk, sambil kita masukin. Berarti kan kita bisa bilang ada laju alir massa per waktu. Nah, di situ kalau ada laju alir massa per waktu, kemungkinan besar dia adalah unsteady ya. Karena kan kita nggak bisa memastikan laju alir massanya akan selalu konstan ya. Bisa saja ada perubahan laju alir massa. Jadi kemungkinan besar dia unsteady gitu ya. Karena ada steam yang masuk nih dengan valve. Kemudian valve dibuka dan steam masuk ke dalam tangki. Heat transfer terjadi dengan lingkungan dan temperatur di tangki terjaga di suhu 300 Fahrenheit. Valve ditutup. Nah, ketika di dalam tangki itu setengah volume tangkinya itu adalah air. Jadi setengahnya berarti uap. Berarti kualitinya 0,5 gitu. Temukan A, the final pressure in the tank. Jadi berapa tekanan akhir ya di tangki. Karena di kondisi akhir itu kondisinya adalah saturated dengan 50% liquid dan 50% vapor, dan kita tahu suhunya, langsung bisa dapat nih tekanan finalnya. Nanti langsung aja dibaca berapa pada tekanan saat suhu 300. Ya, yang A kayak gitu. Kalau yang B, berapa jumlah steam yang masuk ke dalam tangki? Nah, jumlah steam yang masuk ke dalam tangki, kita lihat ya. Kalau di unsteady kan persamaan yang kita pakai yang ini ya. Nih, persamaan yang kita pakai yang ini nih. Mungkin ada juga yang nulis U sama dengan Q plus H. Itu kurang tepat ya sebenarnya. Karena kalau U dengan Q itu satuannya beda. Kalau U kan kilojoule per kilogram. Kalau Q kilojoule aja. Kalau H kilojoule per kilogram. Jadi persamaannya harus lengkap. DU per DT sama dengan Q plus MIAhi. Jadi kita bisa tulis nih M2U2 min M1U1 Q plus MIH. MIH ini adalah yang masuk ke dalam sistem. Ya, kalau M2U2 itu kondisi akhir sama kondisi awal ya. Nah, ini persamaan yang kita pakai kalau unsteady kayak gini. Nanti kalau misalnya yang masuk 2 ya udah tinggal tambahin di sini MIHI yang 2. Ini persamaannya kayak gini. Ini kalau nggak ada W ya, kalau ada W ya berarti tambah W. Nah, ya udah kita cari M1. M1 pakai volume dibagi volume spesifik 1. Karena di sini cuma ada vapor, berarti volume spesifik gas. M2 itu adalah gabungan berarti kan ada M final dan M gas. Dimana karena setengahnya vapor dan setengahnya liquid, jadi volumenya nanti 1,5. Ini kan 3 nih. Ini 1,5 dibagi volume spesifik liquid sama gas ya. Ini liquid ya F ya. Berarti kalau mau nyari berapa massa steamnya ya tinggal M2 dikurang M1. Tuh. Dah, kalau dapat M4 massa steamnya ya tinggal dimasukin ke persamaan ini deh. Untuk mencari key-nya ya. Gitu. Kalau U2 sama U1-nya kan bisa dicari ya pakai steam table kan. Gitu. H1 H steam bisa juga dicari kan. Gimana? Paham? Sampai di sini yang nomor 7. Yang penting prosesnya ya. Iya. Kamu tanya. Yes. Jujur ada kurang nangkep kalimatnya Kak. Jadi itu maksudnya dia kondisinya ada saturated vapor yang dialirin ke dalam tangki. Terus setelah dialirin tiba-tiba kondisinya jadi ada 2 fase saturated liquid sama saturated vapor gitu Kak? Atau gimana deh? Jadi pertama kamu punya vapor, bayangin ya uap jenuh. Masuk steam. Ya kan? Logikanya kan sebenarnya kalau mau pakai fenomena fisiknya adalah vapor masukin steam harusnya jadi tambah vapor, ya nggak? Harusnya gitu dong. Nah, tapi kenapa ini jadi liquid? Kamu lihat di sini kalimatnya. Bisa saja terjadi heat transfer antara proses sistemnya dengan lingkungan. Dan bisa saja heat transfernya itu lebih besar daripada proses steamnya masuk. Jadi entalpi yang dikasih dari steam itu bisa jadi kalah dengan heat transfer antara sistem dengan lingkungan. Gitu. Sehingga menyebabkan
kondisi keduanya ternyata saturated. Itu. Jadi lingkungannya juga mungkin di lingkungannya itu nggak dijaga ya. Jadi awalnya kita mau manasin malah jadi turun gitu istilahnya kondisinya. Gitu. Makanya nanti kalau misalnya di perpindahan kalor itu kan kamu ada belajar bagaimana menginsulasi kan supaya heat transfer antara di tangki dan di lingkungan itu enggak ya sedikit lah gitu pengaruhnya ya. Supaya proses yang kita pengen inginin itu terjadi gitu. Nangkap bayangan ininya? Ya nangkep Kak. Terus satu lagi Kak, mau nanya untuk pembahasannya yang barusan boleh dilihat Kak. Oh yang ini. Nah di situ kapan sih kita menggunakan energi dalam, kapan kita menggunakan entalpi gitu Pak Kak. Soalnya di situ ada M2O2, kadang kan ada yang M2H2 dikurangi M1H1 gitu Kak misalnya. Oke. Pertama kalau pakai U, 1 dia close. Itu pasti pakai U dia, close system. Kan tadi Q plus UE delta U ya. 2, kalau dia unsteady. Karena unsteady itu kan persamaannya begini nih. Unsteady itu kalau nggak salah kalau kamu mau latihan tuh di Moran itu bab berapa ya? Bentar ya. Kalau nggak salah, kalau unsteady ya, itu dari 487. Itu mau belajar tentang unsteady dari bab 487. Itu kalau kamu lihat nanti sambil kamu kerjain gitu ya, itu ada kemiripan di semua soal ada kemiripan. 1 kalau unsteady ya, pasti ada kalimat dikoneksikan oleh valve. Oh unsteady nih tandanya. Kemudian kalau kamu lihat pembahasannya misalkan di solution manual atau di mananya gitu ya di pembahasan babnya itu dia pasti pakai U karena persamaan dasarnya memang DU per DT. Jadi perubahan energi dalam per perubahan waktu. Gitu. Jadi kalau U itu close sama unsteady. Kalau steady pakai H. Gitu ya. Kalau unsteady. Kalau steady pakai H. Kalau unsteady pakai U. Gitu. Baik Kak. Maaf Kak, satu lagi boleh nggak Kak? Iya, boleh. Maaf ya Kak. Tadi kan di soalnya itu juga ada ada aliran steamnya yang dimasukin lewat valve-nya itu Kak. Nah, itu kenapa nggak dipertimbangkan juga energi kinetiknya di situ Kak? Energi kinetik kecepatannya ada saat masuk ke situ. Oke, kenapa nggak ada energi kinetik? Sebenarnya gini, kalau misalkan ada energi kinetiknya, misalnya ada energi kinetik ya, berapa energi kinetiknya? Biasa kan kalau namanya valve ya, itu ukuran keluaran sama masuk ya, biasanya dia sama tuh, A-nya ya sama. Kalau A-nya sama kan, kalau pakai kontinuitas, A-nya sama, V-nya juga sama ya, kecepatannya. Makanya biasanya kita langsung anggap, oh kalau unsteady, kecepatannya bisa kita anggap tidak ada perubahan yang signifikan. Sama kayak EP. EP itu selalu diabaikan, jarang sekali EP itu diperhitungkan. Kecuali permasalahan tentang pipa ya. Pipa tuh pasti adalah pasti ada EP-nya ya. Tapi kalau kayak turbin, kompresor kayak gitu. Sebenarnya kan kalau kita mau analisis lebih dalam, sebenarnya ada EP-nya. Karena kan ukurannya nggak kecil kan, kompresor turbin itu kan nggak kecil, besar. Tapi EP-nya bisa dianggap diabaikan sajalah gitu karena nggak signifikan dibandingkan perubahan entalpi atau perubahan energi dalam itu sendiri gitu. Jadi bisa diabaikan bukan karena nggak ada ya, tapi karena unsignifikan gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 8. Ini ada di pemicu nggak? Misalnya yang di 04 nggak ada nih. 03 ada? Yang gini. Ada Kak. Oh ada. Oke. Dengan melihat gambar di bawah ini, jelaskan secara singkat mengapa nilai CP lebih besar dibanding CV. Ya udah. Kan ini kayak SMP lagi SMA ya. Q kan MC delta T. Berarti
M kali C kan bisa disingkat ya, jadi C besar dikali delta T. Berarti C kapasitas itu Q per delta T. Karena delta T-nya sama nih, kan sama-sama 1 ya. Jadi C itu hanya dipengaruhi oleh Q saja. Nah, Q saat CP kan berarti kapasitas saat tekanan konstan. Persamaan hukum termo 1 closed system itu kan gini, delta U sama dengan Q min W. Berarti Q sama dengan delta U plus W. Ada W-nya nih. Karena W kan P kali delta V. Tapi kalau V konstan, dia delta U sama dengan Q saja. W-nya nggak ada. Karena W kan P kali delta V. Jadi dari sini aja kita udah tahu bahwa yang satu itu Q sama dengan delta U plus W. Yang satu Q sama dengan delta U. Berarti kan Q yang di sini itu lebih kecil ya dibanding yang tekanan. Gitu. Sehingga ya udah berarti CV pasti lebih kecil dari CP. Bisa nggak CP sama dengan CV? Bisa nggak menurut kalian? CP sama dengan CV. Apakah selalu CP lebih besar dari CV? Atau bisa CP itu sama dengan, bahkan mungkin lebih kecil dari CV? Bisa nggak? Nah, kita bedah ya satu-satu persamaannya. Delta U, delta U itu kan bisa kita rumusin dengan kalau dia monoatomik 3/2 NR delta T ya. Atau 3/2 P delta V. Nah gitu. Itu kalau mono kan. Misalkan berarti kan kalau yang saat P konstan, Q sama dengan delta U, karena delta U-nya 3/2 PV, ditambah W berarti ditambah PV ya. Berarti jadi 5/2 PV. 5/2 PV. Kalau di V konstan, ini kan ketika P ya. Kalau sekarang saat di V konstan. Berarti cuma 3/2 PV aja. Nah, dia bisa sama kalau di V konstan ini yang terjadi bukan mono, tapi diatomik. Kalau diatomik 5/2. Atau poliatomik 7/2. Lebih besar dia delta U-nya. Sehingga Q-nya pasti lebih besar. Itu. Jadi yang membuat dia bisa sama dengan atau lebih besar mungkin itu dari sisi zat yang di ini ya, yang zat yang di dalam tangki tersebut mono, di atau poli. Gitu. Ya. Jadi tidak selalu sama. Gitu. Jadi ini kalau misalnya kita mau jawab soal kayak ini, asumsinya adalah satu dia molnya dalam kondisi molnya sama. Misalnya sama-sama mono, atau sama-sama diatomik kayak gitu. Baru bisa kita bilang CP lebih besar dibanding CV. Gitu. Oke, itu nomor 8. Nah, nomor 9 ini mirip kayak pemicu ya, dan mirip kayak NMS sebenarnya. Jadi kita lihat gas metana dibakar secara sempurna dengan 30% udara berlebih pada tekanan atmosfer. Metana dan udara masuk ke dalam tungku pada suhu 30 dan meninggalkan pada 1500. Kemudian gas buang melewati penukar panas dan keluar dari HE pada 50 Celcius. Tanpa melakukan perhitungan, hanya menyertakan rumus. Kalau nggak salah ada kalimatnya lagi ya. Hitunglah berapa kalor atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya sih tinggal gini aja persamaannya. Q sama dengan delta H gitu ya. Karena W, EK, EP diabaikan. Delta H ya delta H produk dikurang delta H reaktan dikali mol. Molnya pakai stoichiometrik. Karena dia tadi bilangnya berlebih 30%. Ini kan kalau di sini molnya 1, di sini harusnya kalau stoichiometrik 2 ya. Cuma karena 30% berlebih jadi 30% kali 2. Jadi 2,6. 2 ditambah 0,6 ya. Di 2,6. Sehingga ini habis. Ini bereaksi. Sehingga molnya sisanya segini. Nanti tinggal dihitung delta H delta H yang produk itu kan yang suhunya 1500 ya. Jadi nanti tinggal dihitungnya delta H saat 1500 dikurangin delta H saat
25 Celcius gitu. Kalau mau pakai yang lama ya pakai integral. Cuman lama ya, integral dari 25 sampai berapa tadi? Sampai 30. Kamu cari dulu tuh yang awal tuh. Kemudian integral lagi dari 25 sampai 1500. Pakai yang apa? A plus BT plus CT kayak gitu. Cuman kalau yang mau cepet ya gini aja. Gitu. Walaupun ini ya dari sisi apa kevalitannya ya tentu lebih valid yang pakai integral ya, karena kan kalau pakai integral artinya delta H itu berubah dengan seiring perubahan suhu. Kalau ini kan enggak ya. Gitu caranya sih. Nanti yang dari 30 kamu cari, 1500 kamu cari berapa key-nya ya. Lalu yang satu lagi yang 1500 sampai 50 berapa key-nya. Gitu. Nomor 9 mungkin ada yang mau ditanyakan. Mirip kayak NME sih sebenarnya. Bisa ya, nomor 9 ya. Oke. Nomor 10. Nah, nomor 10 ini ya sama juga sebenarnya kayak NME juga ya. Yaitu ada 1 mol metan direaksikan dengan 25% ekses oksigen murni jika reaktor yang masuk kondisinya 25 ya, self heat-nya masuk, konversinya 90% dan reaktor beroperasi secara adiabatik, berarti Q-nya sama dengan 0, hitunglah berapa temperatur gas yang keluar dari reaktor. Ya intinya sebenarnya kalau di NME nama itunya suhu nyala adiabatik ya, nama lainnya ya. Nah, gunakan ideal gas heat capacity yang bergantung pada temperatur dan input data ke Excel untuk convert to. Oh iya, ini maksudnya pakai integral itu pakai metode numerik ya, supaya kita bisa dapat T yang pas berapa. Asumsikan perilakunya gas ideal, hitunglah kalkulasi dengan 1 mol metan direaksikan dengan 25% ekses udara. Oh, nanti bedanya di sini sebenarnya kalau yang udara ada N2-nya berarti. Kalau ini kan oksigen murni aja. Mirip kayak NME ya. Nanti silakan dibuka lagi buku NME-nya karena saya juga semester lalu juga ada NME, tapi ada beberapa yang saya untuk belajar NME ya. Nah itu nanti buka lagi ya cara menghitungnya kayak gimana. Intinya sih sebenarnya Q-nya sama dengan 0, jadi delta H produk itu sama dengan delta H reaktan. Nanti dibuat dulu reaksinya. Gitu. Gitu. Kalau nomor 10 ada yang mau ditanyakan? Oke, itu soal pendalamannya. Ada 10. Yang soal latihannya kan sudah ada pembahasannya ya, jadi kalian bisa belajar sendiri. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang hukum termo 1? Soal latihannya kalau nggak salah ada 11, Mas. Oh, soalnya 11. Yang pendalaman ini? Iya, benar. 11. Itu Mas yang jadi di apa ya? Soalnya itu yang belum tuh yang ini Mas, menurut Anda mengapa satuan kapasitas panas kJ per yang itu ini ya? Iya, benar. Ini teori ya. Mama satuan panas dapat diantik dengan kilojoule per kilogram mengapa karena menggunakan basis molar. Diantik dengan kilojoule per kilogram. Ya ini sih ya, kalau nomor 9 ini ya kalau mau simpel banget ya kan nyari kapasitas panas itu Q per delta T ya, maka satuannya berarti kilojoule, karena Q kan kilojoule per kilogram dibagi delta T. Nah delta T itu kan ya delta Celsius sama delta Kelvin ya sama ya. Ya enggak? Misalkan 25 Celsius ke 100, selisihnya 75. Kalau kita convert ke Kelvin, ya deltanya pasti sama-sama 75 kan? Jadi identik pasti satuannya. Ini teoritisnya gitulah.
Kalau B, mengapa satuan kapasitas panas terkadang menggunakan basis molar? Basis molar itu berarti konsentrasi ya. Basis molar. Belum. Basis molar tuh berarti mol per volume ya. Mol per volume. Berarti kita asumsikan volumenya konstan ya. Volumenya konstan. Iya nggak? Mungkin ada yang punya pendapat kalau yang B. Kenapa satuan panas terkadang menggunakan basis molar? Ini teori sih sebenarnya kami bisa cari ini di ada nggak coba? Nah, ya juga ya. Satuannya ya basis molar ya. Mungkin ada yang udah nyari, boleh kita diskusi. Tapi kalau yang A sih gitu sih, kalau bahasnya simpelnya gitulah. Kalau yang B, kenapanya belum cari. Oh ya. Biasanya soalnya teori atau hitungan kalau yang kemarin? Campur mas. Campur Teori ya. teori sama perhitungan tuh. Oh iya. Oh karena yang bab 1 itu ya ZZ gitu ya. Teorinya itu kayak gini mas, kayak misalkan dari jadi suruh gambar grafik, terus grafiknya tunjukin lintasannya itu mas, lintasan Oh iya ya. ini gitu. Ini ada alasannya nih. Kamu bisa buka sisinya. Oh, karena oh iya benar-benar. Jadi kapasitas panas itu dia tadi benar sih. Karena kan kalau pakai molar kan berarti mol per volume. Artinya kita mengasumsikan volumenya konstan ya. Volumenya konstan. Nah, volume konstan itu tadi saya baca di sini karena kebanyakan kalorimeter ya. Kalorimeter itu bekerja atau melakukan perhitungan dengan menggunakan volume konstan gitu. Jadi banyakkan kapasitas panas itu pakai basisnya molar. Alasannya kayak gitu. Oke, itu sih kalau teori. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Mas, boleh minta pembahasan PPT-nya nggak mas? Oh, yang ini? Iya, nanti saya share ya. Ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Mungkin punya problem? Udah nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya sudah cukup kali ya kak. Cukup ya. Oke, saya coba share-nya PPT-nya di mana ya bisanya ya? Saya boleh mas? Oh iya. Oh di chat bisa ya? Kamu bisa nggak coba ntar saya download chat ya? Takutnya yang termo 3. Coba ya. Bentar. Intinya sih nanti kalau misalkan kuis ya, misalkan waktunya kalian nggak cukup gitu ya. Intinya tulis semua proses. Jadi kalau memang kalian udah tahu, oh ini kira-kira kayaknya nggak selesai deh dalam waktu sekian gitu, kalian mungkin nggak bisa
tidak bisa selesai misalkan dalam menghitung gitu. Yang penting kalian tulis semua prosesnya gitu. Jadi nanti istilahnya ngitungnya itu belakangan nggak apa-apa kayak gitu. Ya, jadi tulis semua langkah-langkahnya dulu. Karena kalau kita ngitung kan kadang-kadang cari steam table atau apa, kadang-kadang kan agak memakan waktu yang lama ya biasanya. Oke, sebentar saya PDF-in dulu. Oke. Oke, itu saya taruh di chat. Mungkin bisa nggak dibuka? Bisa, Mas? Bisa ya. Oke, itu ya. Iya. Aku mau nanya boleh nggak, Kak? Iya, ya boleh, silakan. Di latihan yang satu lagi, itu yang nomor 3, Kak Fadil ada latihan Yang mana? yang di latihan soal satu lagi itu yang bentuknya PDF tapi PPT gitu. Oh, itu bukannya ada pembahasannya? Iya, Kak, tapi aku ada yang bingung gitu tentang pembahasannya gitu. Oh, bentar. Saya buka dulu ya. Yang nomor berapa? Buat yang nomor 3, Kak. Nomor Itu 3. kan Oh iya, kenapa? itu kan di yang jawabannya itu kan initially the water in the tank exists as a compressed liquid karena pressure itu tuh di atas P saturated kan, Kak. Tapi kenapa V1-nya itu tuh diasumsikan sama dengan P saturated at 25 derajat Celcius, Kak. Celsius. Oke, saya baca dulu ya. 5 kg air dan tekanan sekian. Oke, jadi awalnya air ya. Air itu berarti masuknya compressed liquid dan sisi lainnya dikosongkan. Oke. Oke. Iya. Tekanannya, tekanannya tinggi juga ya, 200 kilopascal ya. Oh, alasannya kenapa gitu ya? Kenapa pakainya yang saturation gitu? Iya, Kak. Ya. Kan tadi. Kita lihat ya. Tekanannya 200 kilopascal itu berarti berapa bar? Karena saya punyanya, nah saya share dulu deh. Saya punyanya yang bar soalnya. Berapa ya? 200 kilopascal itu berapa bar sih? Skip banget ya. Caranya di sini. 2 bar ya. 2 bar. Berarti kita lihatnya yang di sini. Anggaplah 1,5 lah ya. Nih dikit mirip-mirip lah. Saturasinya segini ya, 111,37. Nah, tadi kan dilihat di pembahasannya itu, mana tadi pembahasannya? Ini ya. Tekanannya 200 kilopascal dan tekanan saturation-nya itu di suhu 25 Celcius segini. Berarti kan kondisinya itu sebenarnya di awal-awal dia itu pertama liquid, lalu karena mengalami proses gitu ya, akhirnya dia menjadi saturation karena tekanannya sangat tinggi dan berada di atas tekanan saturation. Tadi tekanan saturation itu kayak semacam batas gitu loh. Misalkan tekanan saturationnya 50, kamu punya tekanan misalkan 40, berarti dia belum masuk saturation tuh, berarti belum masuk ke wilayah saturated, masih di bawah saturated. Tapi kalau dia sudah di atas saturation,
tapi di bawah tekanan superheated, nah itu berarti saturated seperti itu. Makanya dia nyari V1-nya itu pakai volume saturation saat 25 derajat Celcius gitu. Yang liquid ya. Yang liquid nih kalau salah. Karena kecil biasanya 0,001003. Gitu. Gimana? Oke, Kak, makasih. Ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Biasanya sih yang ini yang tadi yang soal pendalaman tadi ya yang sering keluar gitu. Bentuk kayak gitu. Pertanyaannya bisa diganti-ganti kan, bisa ditanya kalor, bisa ditanya berapa diameter, berapa kecepatan akhir, itu bisa macam-macam pertanyaannya. Yang penting kalian tulis dulu asumsinya, gambar prosesnya, baru rumusnya kayak gitu. Oke. Kemarin ada beberapa sih yang saya cek di pemicu, itu ada beberapa yang nulis yang salahnya banyak kan adanya di sini nih yang di unsteady ya. Jadi kalau kalian nulis rumus itu antara kiri dan kanan itu harus satuannya sama. Misalkan nih kalian nulis yang saya temuin yang di sini sih, yang DU per DT ini di sini. Nah itu banyak yang nulis kayak gini, U Q plus H. Nah itu tuh sebenarnya tahulah kita maksudnya apa gitu ya. Tapi kan kalau secara matematik kurang tepat karena U itu satuannya kilojoule per kilogram, Q itu kilojoule, H itu kilojoule per kilogram. Nah berarti kan ini apa Q-nya yang kita bagi kilogram atau massa dan U-nya yang kita kali entalpi dan U-nya yang kita kali massa gitu. Jadi harus ditulis dengan lengkap kayak gitu. Itu sih yang kemarin di pemicu sih kalau saya concernnya ngelihatnya di persamaan-persamaannya aja sih supaya yang kiri dan kanan itu sama gitu ya. Atau ada juga yang nulis kayak gini, mana ya? Ini kayak gini, tapi dia nggak nulis masanya di sini. Nah, jadi dia cuma nulis kayak gini doang nih. Nah, itu kurang tepat juga karena ini kilojoule, ini masih kilojoule per kilogram semua nih satuannya. Itu jadi kamu harus kali masanya. Kayak gitu. Oke ya. Itu jadi ya kerjaan soalnya dibuat lebih rapih aja sih kerjainnya. Oke ya, untuk hari ini itu dulu, itu pembahasannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat ya. Kalau yang belum tahu lainnya, kayaknya udah tahu semua deh. Soalnya waktu Kimdes kan sama saya juga kan, yang paralel kan, itunya asistennya. Nanti kalau ada yang ditanya, nanti kalau ada yang mau tanyakan tanya aja. Kalau memang kalian belum paham. Oke ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya buat kuisnya. Terima kasih Mas. Oke. Makasih ya Kak. Ya. Makasih Kak.